Sudah? Sudah SPSS ya? Belum Pak, masih di Excel. Oh sorry, astaga, yang sharing adalah wait. Bapak. Pak. Oke. Ya, sudah ya. Sorry. Oke, saya ulangi ya. Sudah ya? Iya Pak, sudah. Ya, bisa dilihat di sini. Saya hapus dulu, saya hapus semua. Ya, ini saya kosongkan ulang ya. Saya clear. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah variable view. Jadi ini ada dua tampilannya ya, data view dan variable view. Kita mulai dari variable view ya. Jadi bisa dikasih kode tadi berdasarkan Excel yang ada sebelumnya, JK ya, kelamin. Kemudian type-nya kita kasih string. Kemudian jenis kelamin karena dia satuan ya, kita kasih karakternya 1. Kemudian labelnya jenis kelamin. Oke. Values-nya kita kasih kode 1 itu adalah laki-laki, yes, ya, 2 itu adalah perempuan. Oke, ya. Nah, jadi kita sudah untuk JK sudah. Kemudian kita ke umur. Kita bisa kasih string. Ya, kemudian karakternya kita kasih 2 ya, karena dia dua karakter ya, karena dia puluhan. Kemudian di sini labelnya adalah kelompok umur ya, tadi berdasarkan klasifikasi ya, bisa dilihat tadi nanti disesuaikan dengan data kalian ya. 1 itu kurang dari 26 tahun. Kemudian 2 itu adalah 27 sampai 35 tahun. 26 ya, 26 sampai 35 tahun. Oke. 3 itu adalah 36 sampai 45 tahun. Kemudian 4 itu adalah 46 sampai 55 tahun. Kemudian 5 itu adalah 56 sampai 65 tahun. Nah, ini contoh kelompok umur masyarakat ya, yang menjadi responden. Oke. Kemudian kita ke apa tadi? Pendidikan ya. Pendidikan. Kita kasih string karena dia satuan ya, dia di bawah 10. Jadi karakternya 1. Kemudian di sini adalah pendidikan terakhir. Ya, pendidikan terakhir. Nah, kita kasih kode 1 itu adalah tidak sekolah. Ya, 2 adalah SD. 3 adalah SMP. 4 adalah SMA. 5 adalah perguruan tinggi. Oke, ya. Kemudian kita ke variabel penelitian. Tadi ada yang pertama pengetahuan ya, pengetahuan. Pengetahuan sama kita kasih string. Ya, 1 juga. Pengetahuan. Ya. Oke, values-nya adalah 1 itu adalah apa tadi? Kurang baik. Ya. 2 adalah baik. Oke, ya. Kemudian yang terakhir adalah demand. Ya, sama string kita kasih 1. Demand masyarakat ya. Oke, demand masyarakat ya,
Satu adalah tidak meminta, dua adalah meminta. Ya, selesai ya. Jadi kita sudah melakukan coding pada variable view data yang kita punya. Ya, kemudian kita akan mentransfer dia ya, mengimport ke data view. Jadi di data view bisa dilihat di sini di kolom variabel sudah ada 5 ya. Jenis kelamin, umur, pendidikan, pengetahuan, dan demand. Ya, kemudian jumlah sampel tadi ada 44. Ya, jumlah sampel penelitian saya itu ada 44. Ya, jadi kita tinggal copy kode ini. Kita tinggal copy ya, untuk jenis kelamin kita copy satu-satu. Ya, ini caranya ya. Diperhatikan baik-baik ya, ini yang nanti Mama beribut. Masukkan ke jenis kelamin. Oke, sudah ya, 44 orang. Ya, 44 baris. Kemudian kita ke umur, kita copy juga masing-masing. Umur kita copy, masukkan ke SPSS. Jadi kalian tidak lihat kopian dari Excel ya, karena yang saya yang saya tampilkan di sini adalah share per slide. Jadi tidak bisa share dari Zoom ini pada saat kita pindah ke yang lain itu terpindah juga. Ya, jadi dia menyesuaikan dengan share kita. Ya, makanya nanti adik-adik kalau praktek dilihat baik-baik itu share Zoom-nya kayak tadi saya kan. Saya tidak sadar sudah buka SPSS ternyata tidak nampak di layar ya. Makanya diperhatikan dengan baik. Oke, ini umur sudah ya, sudah saya masukkan semua. Kemudian saya copy lagi dari Excel untuk pendidikan. Dilihat caranya ya, dipelajari baik-baik. Pendidikan saya paste lagi di sini. Nah, ini 44 orang ya. Kemudian di pengetahuan saya copy lagi dari master table. Copy, saya masukkan ke sini. Sudah semua 44 orang. Dan yang terakhir demand. Copy lagi dari Excel. Oke, ini tandanya input Anda sudah selesai. Ya, input Anda dari master table Anda. Jadi nanti Anda akan tunjukkan ke saya pada saat ujian praktek itu master table Anda. Ya, saya akan lihat apakah sudah betul master table Anda atau tidak. Ya, kemudian variabel-variabelnya apa saja, judulnya apa saja. Jadi nanti buat di atas tadi master table judulnya disebut ya. Jadi judulnya apa, kemudian di mana. Ya, ini tadi di Puskesmas Batu Suya, Kabupaten Donggala. Ya, jadi kalian buat lengkap seperti itu. Jadi setelah ini kita sudah selesai mengimpor data. Ya, jadi kita sudah mengimpor data dari Microsoft Excel ke SPSS. Langkah selanjutnya adalah kita menganalisis. Ya, lihat baik-baik ya langkah menganalisisnya. Dan sekalian, yang pertama analyze, ya, kita ingin melihat distribusi frekuensinya. Ya, setelah analyze kita deskriptif statistik, kita ingin melihat frekuensi. Ya, lihat frekuensi. Ya, ini bisa kontrol A di sini. Kontrol A itu adalah di copy semua, ya, dimasukkan satu kali untuk menghemat waktu. Ya, dimasukkan satu kali. Kemudian kita lihat statistik, lihat yang diklik ya quartile, ya, kemudian mean, median, modus. Ya, itu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dan cukup quartile, mean, median, modus. Ya, kemudian continue. Lihat ya. Kemudian chart, nggak usah digaruk ya, mau pakai bar chart atau pie chart nggak usah ya, kita cukup tabel saja, format juga nggak usah digaruk. Nah, jadi cukup statistik saja tadi yang di checklist, quartile, mean, median, modus atau mode. Oke. Jadi akan muncul seperti ini. Ya. Lihat ya, jadi missingnya 0. Jadi ini data saya sudah benar ya, sudah terinput semua, tidak ada missing.
kemudian semua valid, ya ada 44 responden. Kemudian laki-laki bisa kita lihat di sini, cara membacanya seperti ini, jadi nanti adik-adik harus bisa membaca ya. Sebagian besar responden, ingat ya, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, ya sebanyak 41 orang dengan persentase 93,2%. Dibandingkan perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 6,8%. Saya ulangi cara bacanya. Jenis kelamin responden, ya sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 41 orang, ya dengan persentase 93,2%, dibandingkan perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 6,8%. Untuk kelompok umur yang tertinggi, jadi untuk kelompok umur ini kan klasifikasinya lebih dari 2, ya makanya kita sebut saja yang tertinggi dan terendah, ya begitu cara bacanya ya pada saat kalian praktek nanti. Kelompok umur responden yang tertinggi adalah 36 sampai 45 tahun, ya sebanyak 15 orang dengan persentase 34,1%, dan yang terendah adalah 56 sampai 65 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,3%. Oke ya. Next, pendidikan. Ya, pendidikan juga lebih dari 2, makanya kita sebut saja yang tertinggi dan terendah. Pendidikan terakhir responden yang tertinggi adalah SMA, ya sebanyak 11 orang, ya dengan persentase 25,0%, dan yang terendah adalah tidak sekolah sebanyak 6 orang dengan persentase 13,6%. Jadi yang kalian baca cukup frekuensi dan persennya ya, nggak usah valid persen dan kumulatif persen. Ini tidak dianalisis, ya cukup ini aja, frekuensi dan persen. Ya. Kemudian pengetahuan saat ini sama dengan tadi, jenis kelamin hanya 2. Jadi cara bacanya kalau yang hanya 2 seperti ini, ya. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik, ya. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 32 orang dengan persentase 72,7%, dibandingkan yang kurang baik, ya sebanyak 12 orang dengan persentase 27,3%. Untuk demand masyarakat sama karena hanya 2. Sebagian besar responden, ya memiliki demand meminta, ya memiliki demand meminta sebanyak 24 orang dengan persentase 54,5%, dibandingkan yang tidak meminta, ya sebanyak 20 orang dengan persentase 45,5%. Artinya dari penelitian ini ternyata responden di wilayah kerja Puskesmas Batu Suhu yaitu sebagian besar pengetahuannya baik dan sebagian besar demand masyarakatnya itu meminta. Mereka meminta menjadi peserta BPJS non PBI. Itu maksudnya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan sampai sini kalau ada pertanyaan dari tadi Excel, kemudian ke variable view, kemudian ke data view dan output. Silakan. Silakan deh. Yang di bagian SPSS. Ya, kenapa deh? Yang yang jenis kelamin Pelu itu Palu ya. Kenapa dia? Ya, bagaimana itu Pak dieditnya di situ? Saya agak bingung. Nah, dimasukkan di sini deh. Satu value ya, di Mama, Rama. Rama. Kemudian di add. Ya, diklik add, kemudian 2 tulis di value labelnya perempuan, kemudian di add, baru oke. Nah, begitu aja. Oh. Oke ya? Iya, Pak. Ya, dan seterusnya, ya dan seterusnya. Oke, Samsul? Iya, Pak. Oke, yang lain masih ada lagi? Silakan, Dek. Saya, Pak. Ya, silakan. Cara menginput data Excel ke SPS tadi jaringannya jelek Pak, jadi Di copy saja deh, di copy. Nah, kan tadi dari Excel ada tuh jenis kelamin, umur, pendidikan, pengetahuan, demand. Di copy satu-satu. Ya, jadi setelah di copy untuk kolom JK, kemudian dipaste di sini deh, di data view. Ya, dipaste di data view di kolom JK. Kontrol paste di sini. Ya. Nah, kemudian umur juga dipaste di sini, kemudian di umur di pendidikan dipaste di sini, pengetahuan dipaste di sini, dan demand dipaste di sini. Jadi dia akan otomatis tercopy semua dari kode yang di Excel itu deh. Ya, Yusril?
Yusril ya? Iya, Oke. Pak. Yang lain masih ada, Dek? Silakan. Bapak, Ya. kalau misalkan datanya langsung diinput ke SPSS, Pak, boleh? Nggak boleh, harus dari Excel. Karena nanti kalau Anda penelitian harus ada master tabelnya. Ya, tidak ada penelitian tanpa master tabel. Ya, jadi harus sediakan Excel-nya. Ya. Makanya nanti yang saya nilai itu dari Excel, kemudian Anda menginput ke variable view, kemudian masukkan datanya ke data view, kemudian dianalisis seperti yang tadi. Oke ya. Silakan lagi kalau masih ada pertanyaan. Siapa yang bertanya tadi, Dok? Saya Pak Dinda. Oh, Dinda, oke. Next, siapa lagi? Ya, kita lanjut ya. Ya, sekarang tadi sudah kita dapatkan output dari karakteristik responden. Ya, jadi ini karakteristik responden semua deh, ya, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan 2 untuk variabel penelitian, ya, untuk pengetahuan dan untuk demand masyarakat. Ya, kita tinggal 10 menit lagi, jadi agak cepat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke chi-square ya. Jadi kita ingin melihat hubungan. Lihat caranya. Lihat caranya, klik analyze. Ya, kemudian descriptive statistik. Ya, descriptive statistik, kemudian cross tab. Diklik cross tab. Ya, jadi kita lihat di sini ada row dan ada kolom. Ingat, row itu adalah variabel bebas dan kolom itu adalah variabel terikat. Ya. Untuk variabel bebas, kita lihat di sini ya tentunya pengetahuan. Ya, karena tadi kan hubungan pengetahuan. Jadi variabel bebasnya adalah pengetahuan. Kita pindahkan ke row. Ya, kemudian selanjutnya adalah demand masyarakat, itu adalah variabel terikat, kita pindahkan ke kolom. Kemudian kita lakukan statistik, ya, dibuka statistik, diklik chi-square, ya, diklik chi-square, ya, kemudian correlation, kemudian risk. Ya, ini untuk penelitian yang epidemiologi, ya, kita mau lihat faktor risikonya. Ya, chi-square, correlation, dan risk. Ya, setelah setelah diklik semua, klik continue. Ya, yang lain tidak usah ini cell ya, cell observed, ya, cell observed, ya, yang diobservasi, kemudian persen row karena kita adalah penelitian cross seksional, ya, jadi melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kita row. Kalau faktor risiko kita pakai kolom. Ya. Jadi karena judul kita saya sarankan dari minggu lalu kan pakai hubungan saja. Makanya observed yang diklik itu adalah observed dan row. Ya, kemudian continue. Ya, kemudian format SNI sudah tidak usah ya. Jadi yang diklik tadi adalah statistik, chi-square, correlation, and risk. Ya, kemudian continue dan cell itu adalah observed dan row. Continue. Kemudian klik OK. Ya, akan muncul tampilannya seperti ini. Ya. Oke, bisa dilihat. Untuk pengetahuan, ya, untuk pengetahuan ternyata di sini. Jadi cara bacanya seperti ini. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Saya sampaikan cara bacanya seperti ini. Untuk responden yang memiliki pengetahuan kurang baik, ya, untuk responden yang memiliki pengetahuan kurang baik, sebagian besar tidak meminta. Sebanyak 9 orang dengan persentase 75,0% dibandingkan yang meminta sebanyak 3 orang dengan persentase 25,0%. Serta responden yang memiliki pengetahuan yang baik sebagian besar meminta sebanyak 21 orang dengan persentase 65,6% dibandingkan yang tidak meminta sebanyak 11 orang dengan persentase 34,4%. Ya, jadi gitu cara bacanya. Ya. Kemudian untuk uji chi-square kita lihat di sini dia 0 sel. Ya, 0 sel, maka yang kita lihat adalah continuity correction. Ini namanya continuity correction, ya. Continuity yang kita lihat adalah nilai ini. Nilai P ini titik 038, artinya 0,038. Ya. 0,038 itu lebih kecil daripada 0,05. Ya. 0,038 lebih kecil daripada 0,05. Berarti ada hubungan. Ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Untuk chi-square test, ya, nah, kalian baca seperti itu. Untuk chi-square test atau uji chi-square, karena 0 sel, maka yang dilihat adalah continuity correction.
ya, nilai P-nya 0 sama dengan 0,038. Karena nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya ada hubungan antara pengetahuan dengan demand masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Batu Suya, Kabupaten Donggala. Ya, itu kesimpulannya. Ya, jadi tolong adik-adik dicerna dengan baik. Lain halnya kalau dia misalkan nanti adik-adik olah datanya masing-masing, dia lebih dari 0 sel. Kalau dia misalkan di sini 1 sel atau 2 sel, ya, yang adik-adik lihat adalah Fisher eksak. Ya, Fisher eksak yang dilihat adalah ini, ya, 0,021. Itu kalau misalnya dia lebih dari 0 sel, ya, 1 sel kah, 2 sel, ya. Tapi kalau dia 0 sel, maka yang dilihat adalah continuity. Ya, ini ada lanjutannya di continuity correction, ya. Yang dilihat adalah continuity correction, nilai P-nya 0,038. 0,038 lebih kecil daripada 0,05. Karena yang dilihat adalah angka keduanya. Ya, bukan dilihat 38-nya. Kalau 38 lebih besar dari 5, tapi dilihat angka keduanya. Angka keduanya 3. 3 dengan 5, 3 lebih kecil. Ya, jadi 0,038 lebih kecil daripada 0,05. Artinya P lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya ada hubungan antara pengetahuan dengan, ya, demand masyarakat untuk menjadi peserta BPJS non PBI di wilayah kerja Puskesmas Batu Suya, Kabupaten Donggala. Selesai. Ya. Dan untuk yang memiliki penelitian epidemiologi, kalau epidemiologi kita melihat risk estimate, ini adalah OR, ya, odds ratio. Seberapa besar faktor-faktor risiko yang menyebabkan misalkan kejadian COVID-19. Nah, untuk risk estimate yang kita lihat itu adalah nilai odds ratio-nya. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk nilai odds ratio pengetahuan itu adalah 5,727. Ya, jadi ini yang dilihat ya. Ya, jadi nilai odds ratio pengetahuan itu adalah 5,727. Artinya pengetahuan beresiko 5 kali lebih besar. Ya. Pengetahuan yang kurang baik beresiko 5 kali lebih besar, menyebabkan demand masyarakat untuk tidak meminta menjadi peserta BPJS non PBI. Ya, karena ini penelitian AKK maka agak rancu, ya, agak rancu kalau seperti itu. Tapi kalau penelitian epidemiologi misalnya, karena OR ini lebih banyak digunakan, risk estimate ini lebih banyak digunakan di penelitian epidemiologi, maka contohnya misalkan hubungan pengetahuan dengan kejadian COVID-19 misalnya, ya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang 5,727 kali lebih besar menyebabkan mereka menderita COVID-19 dibandingkan masyarakat yang pengetahuannya baik. Ya, itu ya. Saya ulangi, masyarakat yang pengetahuannya kurang baik 5,727 kali beresiko lebih besar untuk menderita COVID-19 dibandingkan masyarakat yang memiliki pengetahuan baik. Gitu ya. Makanya OR ini risk estimate lebih cocok untuk penelitian epidemiologi. Itu saja ya. Jadi saya nggak usah masuk lagi di regresi dek, karena regresi itu saat variabelnya lebih dari 2. Ya, hanya karena itu untuk melihat pengaruh. Yang nggak usah ya, karena di sini kita hanya pakai variabelnya 2 saja ya. Satu untuk variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalau regresi itu syaratnya harus minimal 2 variabel bebas. Misalkan di sini pengetahuan dan sikap. Ya, makanya kita mau tahu mana yang paling besar pengaruhnya, pengetahuan atau sikap. Ya, itu pakai regresi. Tapi kan kita hanya satu nih. Ya, makanya cukup sampai P-square dan OR saja yang saya jelaskan. Ya. Oke, saya kira itu adik-adik ya. Dan mohon dipraktekkan dan dikuasai dengan baik, dan insya Allah mulai minggu depan kita ujian praktek ya. Jadi nanti durasinya saya akan sampaikan, misalkan satu orang Samsul tidak lebih dari 10 menit ya, jadi Samsul nanti saya hitung pakai stopwatch tidak lebih dari 10 menit misalnya, atau mungkin waktunya Samsul tidak lebih dari 5 menit ya, saya hitung waktunya. Kalau Samsul sampai pada Chi-square test ini dan sempurna penjelasannya dengan baik, yaitu saya nilai juga sempurna. Tapi kalau misalnya hanya sampai di SPSS saja di variable view, ya saya juga akan langsung nilai ya. Jadi nanti masing-masing akan saya nilai berdasarkan keterampilannya serta capaian waktunya ya. Untuk capaian waktu nanti saya sampaikan sebelum pelaksanaan ujian ya. Jadi masing-masing orang berapa menit, jadi kalian bisa latihan secepat-cepatnya ya, kalau bisa 5 menit lah ya. Jadi kalian latihan itu cara menginput, cara membaca master table yang tadi saya sampaikan, kemudian menginputnya ke variabel, menginputnya ke data view, kemudian menganalisis dan muncul output ini gitu ya. Nanti saya kasih waktu, kalau 5 menit kayaknya terlalu cepat ya, mungkin 10 menit lah
ya, kalian coba latihan dengan waktu 10 menit. Nah, jadi kemungkinan nanti waktu yang saya berikan untuk per orang itu masing-masing 10 menit. Ya, jadi kalau masing-masing 10 menit, jadi bisa kita pakai untuk ujian praktek ini, karena kita 40 menit per sesi, maka satu sesi bisa 4 orang. Ya, gitu ya, kalau 10 menit. Ya, tapi bisa saja mungkin hanya 5 menit. Bisa saja mungkin hanya 5 menit. Maka maksud saya lebih baik kalian latihan dengan capaian 5 menit ya. Nanti saya nilai. Kalau misalkan kalian hanya sampai di sini, ya nanti saya nilai, oh ternyata kalian hanya sampai di sini dengan capaian waktu yang 5 menit gitu ya. Jadi mohon dilatihankan dengan waktu 5 menit ya. Cepat lebih baik. Nah, kalau 5 menit kita bisa dapat per sesi itu bisa berapa orang tuh? Kalau 40, 8 orang ya, 8 orang per sesi. Oke, jadi sepakat ya, jadi 5 menit ya, jadi waktu yang dibutuhkan itu